Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin materi yang kemarin, itu tentang termokimia ya. Nah, ada entalpi kan ya. Entalpi itu simbolnya H, tapi yang dapat diukur itu adalah perubahannya atau delta H gitu. Jadi delta H itu perubahan entalpi. Nah, terus ada delta H0. Kalau delta H0 itu perubahan entalpi standar. Ya. Perubahan entalpi standar. Perubahan entalpi standar itu perubahan yang diukur pada jadi delta H yang diukur pada suhunya pada keadaan standar. Jadi keadaan standar itu ketika suhunya 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer dan tekanannya 1 atm. Itu delta H0, perubahan entalpi standar. Nah, kita belajar jenis-jenis delta H0. Jenis-jenis delta H0 itu ada, yang pertama ada delta H0F. Kalau F itu perubahan entalpi pembentukan standar ya. Jadi pembentukan perubahan entalpi pembentukan standar. Jadi delta H0F itu adalah delta H yang diukur delta H0 itu delta H yang diukur pada pembentukan delta H yang diukur pada pembentukan 1 mol senyawa. Jadi pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya yang paling stabil. Dari unsur-unsurnya yang paling stabil. 1 mol itu tuh artinya koefisiennya itu sama dengan 1 ya. Koefisien itu yang angka di depan. Tuh. Ini ya, dicatat, di screenshot gitu. Nah, tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu unsur-unsur itu stabilnya seperti apa. Ada yang
ada yang monoatomik. Tadi itu ada yang monoatomik, ada yang diatomik, ada yang poliatomik. Yang monoatomik itu yang golongan 1A di tabel periode unsurnya golongan 1A 2A terus semua golongan B, C karbon, sulfur, aluminium, banyak pokoknya kalau yang monoatomik. Kalau di atomik yang gas-gasan, misalkan gas hidrogen. Ada gas hidrogen, ada oksigen, ada nitrogen, terus yang golongan 7A, F2, Cl2, Br2, I2. Kalau poliatomik mah ada P4 sama S8. Jadi S itu ada yang mono, ada yang poli gitu. Kalian cukup hafalin yang di atomik sama poliatomik aja. Jadi kalau bukan termasuk di atomik sama poliatomik, berarti termasuknya monoatomik karena monoatomik mah banyak banget gitu. Oke, selanjutnya ke contoh, misalkan tuliskan persamaan termokimia. Yang minggu kemarin persamaan termokimia. Kimia dari misalkan dari perubahan entalpi pembentukan standar dari H2SO4 misalkan. Nah, namanya pembentukan berarti si H2SO4 itu sebagai produk itu. Jadi ini H2SO4 itu sebagai produk. Kita harus tahu dia itu terbentuk dari unsur-unsur apa aja. Lihat ke yang tadi unsur-unsur stabilnya apa. Kalau H ini kan H2SO4 terbentuk dari H, S sama O. Kalau H itu H2 di atomik. Kalau S itu, kalau di sini tuh S-nya S8. Kalau O mah O2. Tinggal disamain deh. Ini tuh si ininya, si koefisiennya tuh harus 1. Karena kan kalau ada standar, ininya harus 1 pokoknya. Untuk 1 mol kan, mol itu sama dengan koefisien. Jadi tinggal nyamain yang ini koefisiennya. Kan hanya 2, di kanan 2, di sini juga 2 udah sama. S-nya di sini 1, di sini 8. Berarti biar jadi 8 itu dikali 1/8. Biar jadi 1, ini kan 1, ini 8. 8 kali berapa isinya 1, jadi kali 1/8. Kalau O-nya di sini 2, 4, di sini 2, berarti di sini kali 2. Tuh, udah kayak gitu. Jadi harus tahu unsur-unsur stabilnya. Contoh lain misalkan tuliskan, oh iya kalau ini harus ditulis ya. Delta H-nya berarti berapa, apakah endoteram atau eksoteram gitu. Ini misalkan tentukan delta H0F dari misalkan dari NaCl misalkan. Dia tuh pasti ini jadi produk NaCl. Na kan golongan 1A ya. Berarti dia mau mono. Kalau Cl tuh di atomik jadi Cl2. Ini koefisiennya harus 1. 1 di kanan di kiri 1. Cl-nya di 1 di kanan di kiri 2. Berarti biar jadi 1 tuh kali 1/2. Kayak gitu ya. Itu kalau pembentukan. Nah, yang kedua
Yang kedua itu ada delta H0 D. Kalau D itu penguraian. Jadi perubahan entalpi penguraian standar. Ini kebalikan dari pembentukan. Jadi delta H yang diukur, delta H0 ya, yang diukur pada penguraian. Kalau ini kebalikan dari pembentukan, penguraian penguraian 1 mol senyawa menjadi, kalau ini dari 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya yang paling stabil. Ini juga sama, harus lihat ke yang tadi, yang unsur-unsur stabil. Ini misalkan tuliskan persamaan termokimia dari delta, misalkan dari delta H0D NH3 misalkan. Nah, kalau penguraian berarti NH3-nya tuh di kiri gitu. Nah, berarti terurai jadi N. N itu stabilnya kalau N2. H juga di atomik, H2. Tinggal samain koefisiennya. Kalau ini mentok harus 1 ya. Berarti N di kiri kan 1, di sini 2. Berarti biar jadi 1 itu kali 1/2. Hanya di sini 3, di sini 2. Berarti biar jadi 2 kalau 3/2 dikali 3/2. Nanti berapa gitu deltanya, misalkan positif 44 kilojoule misalkan gitu ya. Itu penguraian, jadi kebalikan dari pembentukan standar. Sekarang yang ketiga, itu ada delta H0 C. Kalau C mah perubahan entalpi. Kalau ini pembakaran ya, jadi pembakaran standar. Jadi delta H0C itu delta H0 yang diukur pada ingat kalau pembakaran itu reaksi dengan oksigen ya. Delta H yang diukur pada reaksi selalu 1 mol kalau standar. 1 mol senyawa dengan O2. Nih, contohnya misalkan tuliskan delta H0, persamaan reaksi dari delta H0C pembakaran dari karbon misalkan. Berarti kan C tambah O2 jadi CO2. Kayak gitu, nanti hitung delta H-nya. Kalau pembakaran itu selalu negatif, misalkan negatif 17 kilojoule misalkan. Kayak gitu ya. Kalau pembakaran standar gitu. Nah, selanjutnya
ke persamaan termokimia lagi ya. Ke aturan-aturan persamaan termokimia. Jadi ada beberapa aturan. Kalau misalkan yang pertama, kalau misalkan reaksi dibalik, tanda delta H dibalik. Maksudnya tanda delta H dibalik tuh, jadi kalau ada kalau deltanya positif, jadi kalau dibalik jadi negatif gitu. Contohnya pembentukan NH3 misalkan. Pembentukan NH3 kan kayak gini ya. Dari N2 tambah H2 jadi NH3 misalkan. Ini kan berarti kali setengah ya, ini 3/2. Nah, misalkan ini delta H-nya itu sama dengan positif 44 kJ gitu. Nah, kalau mau reaksinya dibalik itu berarti jadi NH3 jadi setengah N2 tambah 3/2 H2. Nah, delta H-nya itu awalnya plus jadi minus gitu. Itu kalau dibalik. Yang kedua, kalau misalkan reaksinya dikali X, maka delta H juga dikali X gitu. Contohnya misalkan yang reaksi setengah N2 tambah 3/2 H2 menjadi NH3 kan. Ini kan delta H-nya sama dengan positif positif 44 kilojoule. Nah, reaksinya dikali X. Misalkan kita mau ini dikali 2 misalkan. Berarti kan semuanya dikali 2 dari koefisiennya sampai delta H-nya. Berarti kan setengah kali 2 berarti jadi N2. 3/2 kali 2 berarti jadi 3 kan. 1 NH3 kali 2 berarti jadi 2. Nah, ini delta H-nya pun jadi dikali 2 gitu. Berarti awalnya 44 berarti jadi plus 22 kilojoule. Terus sekarang yang ketiga, kalau reaksi dibagi X, delta H pun dibagi X misalkan nih. Contohnya misalkan tadi yang setengah N2 reaksi yang tadi ya tambah 3/2 H2 jadi NH3
delta H-nya sama dengan positif 44 kilojoule. Kita mau dibagi 2 misalkan reaksinya. Jadi semuanya dari kiri sampai kanan tuh dibagi 2. Berarti jadi setengah bagi 2 kan jadi 1/4 ya. 1/4 N2 tambah 3/2 bagi 2 tuh berapa? 3/2 dibagi 3/2 dibagi 2 sama 3/4 kan. Ini jadi setengah NH3. Berarti delta H-nya awalnya 44 tuh jadi positif 22 kilojoule. Itu. Yang tadi tuh yang kali 2 jadi 88 ya? Bisi ibu salah nulis gitu. Itu untuk persamaan reaksi kimia. Nah, sekarang kita belajar ke ke mencari delta H. Mencari delta H itu ada 3 cara. Nah, kita belajar yang pertama dulu. Menghitung delta H ada 3 cara, tapi ada 4, tapi kita pertama belajar dulu melalui percobaan. Kalau melalui percobaan itu jadi ada alatnya itu namanya kalorimeter sederhana. Ini pakai kalorimeter namanya. Jadi kalorimeter itu untuk suatu alat untuk menghitung kalor gitu. Kalorimeter itu ada kalorimeter sederhana, ada kalorimeter bom. Kalau yang sederhana itu misalkan kita mau pakai dari styrofoam misalkan. Kayak gini. Jadi kan kalau ini terisolasi gitu. Jadi kita mau menghitung kalorinya berapa gitu. Nah, untuk melalui percobaan itu, jadi kita menghitung Ki reaksinya. Rumusnya Ki reaksi sama dengan Ki larutan ditambah Ki kalorimeter. Nggak cukup, bentar. Jadi Ki reaksi sama dengan ini pakai minus ya, minus Ki larutan tambah Ki kalorimeter. Ki larutan itu rumusnya, nah ini pokoknya ini rumusnya gitu. Tapi nanti tuh ada juga di soal tuh yang nggak ada Ki kalorimeternya. Jadi ya udah langsung aja Ki reaksi sama dengan minus Ki larutan. Ki larutan itu rumusnya MC delta T. MC delta T. M itu massa. M itu massa, satuannya gram. Kalau C itu kalor jenis. Kalau delta T itu perubahan suhu ya. Perubahan suhu gitu. Ini di screenshot dulu ya. Itu Ki larutan. Nah, kalau Ki kalorimeter tuh Ki kalorimeter itu rumusnya C besar kali delta T. Kalau C kecil tadi kalor jenis, kalau C besar itu kapasitas kalorimeter. Ada juga di soal tuh nggak diketahui si kapasitas kalorimeternya.
Kalau nggak ada, berarti ya udah nggak usah dimasukin gitu. Kita ke contoh soal ya. Nah, ini tapi belum beres ya. Ini kan baru dapat Q ya. Nah, kalau delta H, perubahan entalpinya itu adalah Q reaksi, kalau reaksi nanti dibagi mol gitu. Ini contoh rumus dari delta H-nya. Jadi kalau dapat Q reaksinya, kita bisa menghitung delta H-nya gitu. Contohnya, contoh soalnya misalkan di dalam suatu kalorimeter bom kalorimeter bom 0,16 gram gas metana CH4 dengan oksigen. Ini direaksikan. Jadi dalam 1 kalorimeter bom dapat direaksikan dengan oksigen berlebih sehingga terjadi reaksi CH4 tambah O2 jadi karbon dioksida tambah H2O. Ternyata terjadi kenaikan suhu. Ini berarti delta H-nya ya. Kenaikan suhu 1,56. Kalau ini udah diketahui kenaikan suhunya, delta T-nya. Kalau misalkan nanti ada suhu awalnya 20, suhu airnya 40, berarti delta T-nya tuh yang besar dikurangi yang kecil gitu. Diketahui ini sambil kalian ditulis ya. Ini kecil. Kalorimeter. Kapasitas kalorimeter 958 Joule per Celsius. Di screenshot ya, nanti ditulis. Massa air di dalam kalorimeter adalah jadi ada metana direaksikan dengan oksigen. Nah, di dalam kalorimeternya itu udah ada air. Airnya itu massanya adalah 1000 gram. Dan kalor jenis itu tadi C ya. Dan kalor jenis airnya adalah 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Tentukan kalor
kalor pembakaran CH4 dalam kilojoule per mol. Nah, kalau misalkan dalam kilojoule per mol itu artinya ditanyakan delta H-nya berapa gitu. Karena kalau Ki mah itu satuannya itu kilojoule, kalau delta H itu satuannya kilojoule per mol gitu. Nah, sekarang kita tulis diketahuinya. Diketahui massa metannya 0,16 gram. Terjadi kenaikan suhu, berarti delta T-nya 1,56 derajat Celcius. Diketahui kapasitas kalorimeternya, berarti C besar sama dengan 958 Joule per derajat Celcius. Massa air di dalam kalorimeter. Nah, yang MC delta T itu selalu pakai massa air ya. Massa airnya 1000 gram. Dan kalor jenis air itu, kalau kalor jenis itu C kecil 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Tentukan kalor pembakarannya, berarti ditanyakan itu delta H-nya gitu. Pertama kita cari kalornya. Screenshot dulu ya. Berarti Ki sama dengan, karena ada kapasitas kalorimeter, ini Ki reaksi ya. Berarti ditulis semuanya, berarti Ki reaksi sama dengan minus Ki larutan ditambah Ki kalorimeter. Ki larutan itu M C delta T. Ki kalorimeternya itu C besar kali delta T. Masanya pakai massa air ya. Ingat, kalau MC delta T selalu pakai massa air. Tadi kan 1000 gram. 1000, kalor jenisnya itu 4,18 Joule ya. Ini satuannya Joule. Nah, ini gram kali kalor jenisnya 4,18 Joule per gram derajat Celcius kali delta T-nya itu 1,56 derajat Celcius ditambah kapasitas kalorimeternya 958 Joule per derajat Celcius dikali 1,56 derajat Celcius. Ini satuannya gram itu pasti habis. Nih, karena kan ini per gram, ini gram. Ini juga derajat Celciusnya, karena kan ini ada ini. Ini juga derajat Celciusnya. Jadi nanti sisanya itu adalah Joule. Ini langsung aja ya biar cukup. Ini sama dengan minus, isinya adalah minus 8014 Joule. Tapi ingat, kalau Ki reaksi itu harus dalam kilojoule. Joule ke kilojoule berarti dibagi 1000, berarti isinya minus 8,014 kilojoule. Nah, ini kita udah dapat Ki reaksinya. Sekarang kita mau mencari delta H-nya. Ingat, delta H itu rumusnya Ki reaksi dibagi mol.
reaksinya kita udah punya. Kita sekarang cari molnya. Kelas 10 udah belajar, itu kan ada gramnya. Mol itu satuannya gram per mr. Gramnya sama dengan 0,16 dibagi mr dari siapa? Dari CH4. Ini mol CH4. Mr itu penjumlahan dari AR-nya. Di tabel periode unsur, AR itu udah diketahui. Ini pelajaran kelas 10 sebenarnya. ARC-nya 12, ARH-nya 1. Berarti kan MR itu dijumlahin CH4. Berarti MR-nya, C-nya kan ada 1, 12. Tambah H-nya ada 4, 1 kali 4. Jadi isinya MR-nya 16. 0,16 dibagi 16 berapa? 0,02 kan? Nah, ini masukin. Reaksinya kan tadi tuh sama dengan minus 8,014 kilojoule dibagi kok 0,2, 0,01 ya, maaf. 0,01 dibagi 0,01, jadi sama dengan delta H-nya minus 801,4, satuannya kilojoule per mol. Kayak gitu ya. Itu cara mencari delta H gitu. Oke, sampai ketemu minggu depan.